أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan, jadi kelanjutan dari pembahasan minggu lalu. Minggu lalu Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan tambahan, kemarin kelewat atau waktunya terbatas. Sebelum ke ayat yang barusan kita baca. Hadatsana Muhammad bin Isa an Humaid bin Abi Humaid an Atha bin Yazid al-Yaisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja hajan famata kasaba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah wa man kharaja mu'tamiran famata kataba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah wa man kharaja ghaziyan fi sabilillah famata kataba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Dari Atha bin Yazid al-Yaisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menunaikan ibadah haji kemudian dia mati, maka ditulis baginya pahala haji sampai hari kiamat. Nah ini Pak, barang siapa keluar untuk umroh kemudian dia mati, maka ditulis baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Demikian juga barang siapa yang pergi atau keluar untuk berperang di jalan Allah kemudian dia mati, maka ditulis juga baginya pahala perang sampai hari kiamat. Dan ini Masya Allah, ini beruntung ya. Makanya ini beruntung orang yang mati pada posisi beribadah, pada posisi berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, pas haji mati, ya, untung nih, Insya Allah. Kalau ini rasan kali tenggriyo nih. Lah yang dan pengumuman sing mati haji niku. Nggih enten cita loro. Jenenge niku jeneng Jawa. Rata-rata jenenge sing enten sing istilahnya ngoten. Nama-nama Jawa. Artinya rata-rata kan dengan nama Jawa itu orangnya orang-orang awam, Pak. Wong desa, wong awam. Niku tambah mati ini saat menunaikan ibadah haji, saat Masya Allah mau umroh. Ya, artinya orang yang mati di jalan Allah itu ya betul-betul pilihannya Allah. Enggak semua orang. Makanya kalau eling ahli swarga niku rata-rata wong sing lugu. Nang kene hadis diterangne ngoten. Nang kene hadis kan ngoten. Enten wong ahli surga ni akeh-akeh wong sing loman. Di yang lain ya niku akeh-akeh wong ahli surga ni wong sing lugu. Gak kakean apa? Gak kakean
ngersulo, gak kakean protes, gak kakean. Nah, niku wong sing lugu kaya ngoten niku, itulah orang ahli surga. Masya Allah. Semoga-moga awake dhewe kabeh niki nak mati dalam posisi berjuang di jalan Allah. Saora-orane mati dalam posisi ibadah, mbuh haji, mbuh umroh, mbuh pas posisi salat, mbuh pas posisi maca Quran. Nah, hadis niki diperluas maknanya. Kalau kita ini mati posisi salat ya oleh ganjaran salat sampai hari kiamat. Mati dalam posisi maca Quran oleh ganjaran maca Quran sampai hari kiamat. Masya Allah. Niki untunge wong untung mati ini posisi ngeten iki. Tapi hadisnya mandek Pak, mboten diterusno. Nak maksiat kok oleh dosa maksiat sampai hari kiamat. Mboten. Nggih. Makane Gusti Allah dawuhne tenggene Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan mati kecuali kalian dalam agama Islam. Niku pun karena mulianya berjuang di jalan Allah, makanya ayat ini berikutnya wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu melakukan perjalanan, darabtum memukulkan, darabtum fil ardi di bumi, artinya ya melakukan perjalanan. Kalau melakukan perjalanan berarti memang kakinya dihentakkan di bumi, entah kakinya sendiri atau kakinya kuda atau kendaraan. Enten milih niki. Oh, spesial. Spesial berarti. Nggih. Jadi apabila kalian dalam perjalanan falaisa alaikum junahun, maka tidak masalah bagi kalian antak suruh minas sholat, untuk mengkosor sholat. In khiftum, jika kalian dalam keadaan takut apa? Ayyaftinakumul ladzina kafaru, orang-orang kafir menyerang kalian. Ayyaftinakum itu kalau orang-orang kafir memberi fitnah kepada kalian, menyerang kalian, maka kamu boleh mengqashar sholat. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu untuk kalian musuh yang nyata. Lho Pak, musuh sing nyata nih sampean iku wong kafir. Makanya tenggene Quran niku Pak, asyidda walal kufar ruhamau bainahum. Awake dhewe itu kudu tegas karo wong kafir, kepada orang beriman kasih sayang, aja diwalik. Kadang karo wong iman padha imane gara-gara klambine beda tambahmu musuhan. Iki bertentangan dengan Quran nak ngeten iki. Hati-hati. Kufur Pak. Nah, kita bersikap seperti itu. Soalnya apa? Qur'ane ngoten kok. Ya, kita bertentangan dengan satu ayat dari ayatnya Allah yang ditulis di dalam Quran. Niki Pak. Penjelasannya yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi ay safartum fil biladi. Artinya apabila kamu bepergian dari satu negeri, ya, satu daerah ke negara lain, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, artinya musafir. Idza darabtum fil ardi itu artinya musafir secara mutlak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Muzammil ayat 20, alima ang sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Allah mengetahui
bahwa akan ada di antara kalian dalam keadaan sakit. Yang lainnya melakukan perjalanan di permukaan bumi untuk mencari karunia dari sisi Allah. Al-Muzammil ayat 20 ini yadribuna fil ard, maknanya adalah musafir secara mutlak. Iku ngoten. Falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidak mengapa bagi kalian atas kalian untuk mengqashar salat. Ai tukhaffifu fiha imamin kumiyatiha bi antaja'ala rubaiyati saniyati kama fahama al-jumhur min hadhil ayah. Tadlu biha ala qasis sholati fi safari ala ikhtilafihim fi dzalika. Niku ngoten. Niki menjadi dalil, Pak, bahwa kalau kita melakukan perjalanan itu niki falaisa alaikum junahun, tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqashar salat. Salatnya menjadi qashar. Jadi ini keringanan Allah berikan kepada kita. Jadi keringanannya apa? Salatnya bisa lebih ringkas. Antajala rubaiyata sana iyati, jadi menjadikan sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama atas ayat ini. Dan ini menjadi dalil bahwa qashar sholat di dalam perjalanan itu boleh. Dan pembahasan itu pun ulama ikhtilaf, beda pendapat di dalam pembahasan masalah qashar sholat. Di antaranya perbedaan itu apa? La budda yakuna safran ta'atin min jihadin. Satu adalah boleh mengqashar sholat itu kalau perjalanannya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Niku ngoten. Jadi syaratnya perjalanan untuk mentaati Allah. Contohnya apa? Min jihadin. Contohnya jihad. Au hajin atau haji. Au umratin au umrah. Au thalabu ilmin atau mencari ilmu. Au ziyaratin atau ziarah. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Kama marwi an Ibni Umar wa Atha wa yahka an Malik fi riwayatin anhu lahu li dhahiri qouli in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi yang menjadi dalil ini adalah jika khawatir orang-orang kafir itu memfitnah kamu, menyerang kamu. Ini diberi makna bahwa ayat ini menjadi syarat kita mengqashar sholat kalau perjalanannya adalah perjalanan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, takut diserang oleh orang kafir. Khawatir kalau diserang oleh orang kafir. Ini menjadi dijabarkan oleh para ulama bahwa menunjukkan perjalanannya tadi perjalanan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Niki yang pertama ngoten. Ya, takut kalau diserang orang kafir, bunyinya diserang secara fisik maupun secara psikis, istilahnya begitu. Nak teng mriki awake dhewe mboten krasa. Tapi kalau di negara-negara kafir kita terasa, termasuk gini kadang-kadang wayahe kerja ya, wayahe kerja karo wong kafir
Ya, iki salat meneh jarene ngono. Iki jam kerjane mepet. Ya ini kan termasuk kalau kamu khawatir atas hal-hal semacam ini, ya kamu boleh melakukan qashar terhadap sholatmu. Nggih, kula eling wingi nang Australia ngoten niku. Jam kuliah, jam program, sholat Jumat, Pak. Tak tinggal aja wis sholat Jumat, gak ngurus lho. Dan delalah Masya Allah. Tak hitung niku ya waktune ya pas, Pak. Oh, engko bar sholat ya engko pas jam yang kedua pas mulai pas bar sholat. Lho ning kono tibake ndelalah ya. Imame telat. Imame telat. Wis sholate mundur, imame telat. Napa? Nggih khotib kali imame kan telat. Khotbahe dawa. Khotbahe dawa. Kalau diteleponi terus karo panune, teleponi tak jarne. Nggih ngoten niku, Pak. Jadi kalau posisi seperti itu, makanya ini ada kebolehan untuk sholat. Tapi alhamdulillah, Pak, itu sebenarnya hari terakhir kemarin short course, saat itu ujian, Pak, sebenarnya ujian. Jadi karena saya diteleponi karena pertemuan terakhir mau ujian. Ya alhamdulillah, Pak. Akhirnya saya datang terlambat. Ternyata alhamdulillah begitu ujian tibae ini ku Pak pitulungane Gusti Allah. Malam itu saya belajar. Sudah saya tulis, Pak, ada beberapa poin saya tulis. Tibae sing niku metu kabeh. Ada enak kalau kopi pasto mawon wis tak garap mamengi plek-plek. Akhirnya ngoten. Alhamdulillah ya. Gini ku. Nah ngoten niku artinya kalau di negeri-negeri kafir kita berkarya di negeri-negeri kafir, kadang kita menghadapi persoalan-persoalan semacam itu, makanya sholat boleh diringkas. Demikian juga sebagian pendapat yang lain, wa min qail la yustaratu safarul al-qurbatu bal la budda ayakuna mubahan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa tidak ada syarat itu perjalanan-perjalanan untuk ketaatan kepada Allah. Bahkan perjalanan yang sifatnya mubah boleh, maka itu juga boleh mengqashar sholat. Karena apa? Dan ini kalau nanti terpaksa, famani turra fi mahmasatin ghaira mutajanifin lil ismi, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, apabila kamu terpaksa ini Pak. Kalau kita terpaksa, wong itu bawang famani turra ghaira bagi waladin fala isma alai. Kalau terpaksa makanan haram pun kalau terpaksa, kamu kalau nggak makan kok mati, itu kamu boleh memakan perkara yang haram, tapi syarat jangan berlebih-lebihan. Nah, ini kama abahal lahu tanawulul maitah mal ittiror. Ini juga sebagaimana dibolehkan untuk memakan bangkai dalam kondisi terpaksa, maka perjalanan apa saja, di dalam perjalanan apa saja, maka yang penting Allah yakuna asyan bisafari, sing penting lungone mboten untuk bermaksiat, maka itu dibolehkan untuk mengqashar sholat. Wa hadza qaulu Syafi'i, inilah pendapat Imam Syafi'i. Niku ngoten.
Nah niki ada lagi pendapat yang ketiga niki Pak. Niki wa min qail yakfi mutlaqan as-safar sawaun kana mubahan au mahzuron hatta law kharaja liqati tariqi wa ikhafatis sabili tarkhasu liwujudil mutlaqis safari. Bahkan ini ulama yang lain berpendapat bahwa semua safar, baik safar untuk perang, safar untuk taat, safar untuk perkara yang mubah, bahkan safar untuk perkara maksiat pun juga boleh untuk mengqashar sholat. Ini ada pendapat yang lain seperti itu. Ini dalile niki an A'mas dari A'mas an Ibrahim qala ja'a rajulun faqala ya Rasulullah inni rajulun tajirun ikhtafa ilal bahrain fa amarahu ayusalliya raqatain. Niki Pak, niki hadisnya mursal niki. Dari Ibrahim berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku seseorang yang berdagang pulang balik ke Bahrain. Ya, saya ini pedagang pulang balik ke Bahrain. Tapi ini hadisnya mursal, Bapak. Hadis mursal itu riwayatnya terputus ya. Dari dari sahabat, dari tabi'in ya. Dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Jadi tidak melewati sahabat. Itu hadisnya mursal. Makanya ini pendapat yang mutlak untuk safar, segala macam safar, untuk maksiat pun boleh mengqashar sholat, itu pendapat ini lemah. Makanya yang pendapat yang kuat ya pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa syarat boleh mengqashar sholat itu kalau perjalanannya adalah minimum perjalanan mubah, minimumnya itu ya. Ya, kalau tidak berjalan mubah ya harus perjalanan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Pun ngoten. Niki fa'amarahu, maka Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tadi untuk sholat 2 rakaat. Artinya untuk mengqashar sholatnya. Niki pun ngoten mawon, mungkin penjelasannya soalnya enten souvenir. Nanti insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan, bahasan kita masih terkait dengan mengqashar sholat. Niki sedikit tambahan, kalau Imam Hanafi Pak, ini qashar sholat itu wajib. Jadi kalau Imam Hanafi tambah wajib. Karena ini perintahnya Allah di dalam Quran, walaupun bentuk kalimatnya bukan fi'il amar, tapi bentuk kalimatnya adalah informatif. Jadi tetapi walaupun bentuk kalimatnya itu informatif, itu adalah nah bahasa Inggris niku bentuk kalimatnya if then ya, syarat dan jawab. Bentuk syarat dan jawab itu menunjukkan wajib. Makanya Imam Hanafi Pak, niku nak wong sholat dalam perjalanan itu wajib diqashar. Niku nak Imam Hanafi. Tapi mboten dijamak. Lho niku lho. Niki malane aja kaget ana wong-wong bermadzhab Hanafi, mereka kalau dalam bepergian tidak menjamak sholat. Kenapa tidak menjamak sholat? Karena ayat Qur'annya begitu. Ayat Qur'annya inna sholata kanat lil mu'minina kitabam mauquta. Kitabam mauquta maknanya sholat itu sudah memiliki fix waktu tertentu, tidak boleh diganggu gugat. Waktu durasi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki menurut Imam Hanafi ngoten. Makane niki pengetahuan kepada jenengan, nanti kalau ketemu orang-orang dari benua sana, dari mulai Turki sampai tekan niki Birma, Myanmar, itu mayoritas bermadhab
Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, daerah-daerah mriku sampai daerah Eropa Timur, ini sebagian Eropa Timur niku bermadzhab Hanafi. Di Eropa, termasuk kemarin saya di Australia juga, karena imamnya orang Bangladesh, mazhabnya Hanafi. Jadi beliau berpemahaman seperti itu. Tapi menurut Imam Syafi'i nggih niku wau boleh mengqashar salat itu adalah pilihan. Boleh qashar, boleh penuh ya. Kenapa? Karena ayat kenapa kok boleh? Niki falaisa alaikum junahun. Niki tidak masalah bagi kamu jika kamu mengqashar salat. Kalimat tidak masalah bagi kamu itu menunjukkan opsi, menunjukkan pilihan. Ya, boleh kamu full, boleh kamu ringkas salatmu. Ngoten nggih. Pun ngoten mawon. Nggih, ya ayat niki khusus qashar sebetulnya, tidak membahas masalah jamak. Mungkin kelanjutannya minggu depan insya Allah. Pun ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Nah, muga-muga awake dhewe niki mati dalam keadaan taat kepada Allah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.